فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qad yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khabari jawazan nahwu salamun qaumun munkarun ay salamun alaikum antum qaumun munkarun. Dan kadang juga disembunyikan masing-masing dari mubtada dan masing-masing dari khabar. Maknanya ini bukan mubtada khabar satu pasang, tapi beda pasangan. Mubtada disembunyikan masih ada khabarnya, dan khabar disembunyikan masih ada mubtadanya. Itu makna dari waqad yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khabar. Bukan kok mubtada khabar disembunyikan dua-duanya, enggak. Nanti ada yang mubtada sama khabar disembunyikan dua-duanya ada. Tapi yang di sini, yang di matan ini disembunyikan mubtada masih ada khabarnya, dan disembunyikan khabar masih ada mubtadanya. Itu kadang seperti itu, terkumpul dalam satu kalimat. Jawazan, hukumnya itu boleh. Nahwu salamun qaumun munkarun, selamatan bagi kalian, kalian itu adalah kaum yang aneh, yang asing. Takdirnya adalah salamun alaikum, keselamatan itu atas kalian, kalian adalah kaum yang asing. Bab hadzf, pokoknya di dalam bahasa Arab bab hadzf itu adalah bab yang sangat lumrah. Kuncinya cuma satu, yaitu diketahui. Bab hadzf, disembunyikan, itu sudah menjadi lumrah di dalam seluruh bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya memiliki babul hadzf. Dan kuncinya kembali kepada masalah diketahui. Kalau sesuatu yang disembunyikan itu adalah perkara yang sudah diketahui, pasti diketahui, maka wajib disembunyikan. Kalau itu bisa diketahui, bisa enggak, maka boleh disembunyikan. Kalau itu sudah pasti enggak bisa diketahui, maka enggak boleh disembunyikan. Rukun dari pembicaraan itu adalah untuk diketahui. Tujuan dari pembicaraan itu adalah untuk diketahui. Kita menyusun kalimat, merangkai kata itu supaya untuk diketahui maksud kita. Lah kalau maksud kita itu sudah diketahui, walaupun gak usah nyusun kata, lah buat apa disusun lagi? Boros kata. Makanya di sana ada babul hadzf, bab menyembunyikan. Ini umum, mubtada, khabar, maf'ul, semuanya. Dalam bab apa saja akan ada pembahasan tentang hadzf, pembuangan atau disembunyikan.
porosnya kembali kepada diketahui atau enggak diketahui. Karena tadi tujuan di dalam merangkai kata, di dalam menyebutkan kata itu adalah untuk diketahui maksud dan tujuannya. Kalau tanpa dirangkai sudah diketahui maksudnya, ya sudah cukup. Buat apa buang-buang tenaga, buat apa buang-buang kata. Maka bab hadzf itu rumusnya itu seperti itu, rumus umumnya. Kalau dia itu pasti diketahui, wajib disembunyikan, wajib dibuang, pasti diketahui. Kalau pasti tidak diketahui, maka wajib disebut, nggak boleh dibuang. Kalau kadang diketahui kadang enggak, berarti boleh. Boleh dibuang, boleh enggak. Paham? Rumusnya itu, rumusnya hadzf cuma kembali kepada pengetahuan. Maka dalam bab apa saja sudah. Antum kalau paham usulnya ini akan paham semuanya insyaallah. Nah, di sini mubtada dan khobar masing-masing dari keduanya dibuang. Kenapa ya? Karena sudah diketahui. Contohnya salamun qaumum munkarun. Takdirnya adalah salamun alaikum. Karena ucapan salam itu pasti mubtada pasti butuh khobar. Khobarnya mana? Ya enggak usah disembunyikan, enggak usah disebutkan pun sudah tahu. Namanya salam itu ya assalamualaikum. Makanya cuma bilang wassalam. Kalau kita bilang dalam surat akhir kan, sudah sampai di sini dulu wassalam. Ya sudah, mana ya assalamualaikum. Ya enggak perlu disebutkan khabarnya, kenapa? Sudah diketahui wassalam. Salam ya buat si fulan, nah itu. Masa kok salam toh? Ya sama khabarnya lah. Assalamualaikum maksudnya gitu. Apa? Titip salam untuk kawan. Masa kok cuma assalam? Ada assalam dari kawanmu? Ya enggak lah, ya pasti assalamu alaikum. Jadi alaikumnya ini sudah ma'ruf. Makanya kalau seandainya disebutkan salamun, sudah mesti khabarnya itu alaikum. Kemudian qaumum munkarun, kaum yang dianggap asing, ya mananya kalian. Nabi Ibrahim mengatakan kepada para malaikat, salamun qaumum munkarun. Maka takdirnya adalah salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Kalian ini adalah kaum yang dianggap asing. Qala syarih wa qad yuhdhafu ila akhirih ay qalu wa qad yuhdhafu ila akhirih ay annal asla fil mubtada'i wal khabari an yakuna madhkurain nahwu zaidun qa'imun wa qad yuhdhafani aw yuhdhafu ahaduhuma jawazan. Hukum asal di dalam mubtada dan khabar dua-duanya itu disebut. Contohnya zaidun qa'imun. Wa qad yuhdhafani, dan kadang kedua-duanya disembunyikan, aw yuhdhafu ahaduhuma, atau satu saja. Baik itu hukumnya secara boleh, au wujuban, ataupun wajib. Ya tadi mengikut kapan wajib, kapan boleh, kapan enggak boleh, itu sudah saya sebutkan usulnya, rumusnya. Bisyarti wujudil qarinah ad-dallah ala dzalikal mahdhuf, dengan syarat adanya tanda-tanda yang menunjukkan terhadap yang disembunyikan tadi. Tanda-tanda ini bisa berupa tanda-tanda lafadz, bisa berupa tanda-tanda keadaan. Seperti salamun ini enggak ada tanda secara lafadz, tapi ya tanda keadaan, sudah ma'ruf, semua orang tahu salam itu alaikum. Fa mithalu hadfil mubtada'i jawazan an yuqala kaifa zaidun fanaqul fataqulu sahihun. Contoh menyembunyikan mubtada yang hukumnya cuma boleh, kamu katakan atau dikatakan bagaimana keadaannya Zaid. Zaidun mubtada, kaifa khabar atau muta'alliq dengan khabar. Kaifa itu khabar. Fataqulu sahihun. Kemudian ya bagus, sehat. Fa sahihun khabarun li mubtada'in mahdhufin jawazan takdiru huwa Zaid sehat, dia sehat. Ai huwa sahihun wa in syi'ta sarrahta bihi. Boleh juga kamu sebutkan faqulta huwa sahihun. Dia itu sahih, dia itu sehat. Wa mithalu hadfil khabar jawazan an yuqal, dan contoh menyembunyikan khabar yang jawaz dikatakan man indaka, man mubtada istifhamiyah, indaka muta'alliq dengan
khabar yang mahdhuf. Man kainun indaka fataqulu Zaidun. Zaidun mubtada, fa Zaidun mubtadaun li khabarin mahdhufin jawazan taqdiruhu indi. Maka Zaid adalah mubtada untuk khabar yang mahdhuf, yaitu muta'alliq yang mahdhuf terhadap khabar, jawazan takdiruhu indi. Indi ini muta'alliq. Indi Zaidun kainun indi gitu. Ai Zaidun indi, itu Zaidun kainun indi, karena indi i'rabnya dzaraf. Indi i'rabnya adalah dzaraf dan dia muta'alliq dengan khabar yang mahdhuf. Wa in syi'ta sharrahta bihi faqulta Zaidun indi. Kamu juga kalau memang mau kamu bisa sebutkan. Wa qad ijtama'a hadfu kullin minhuma wa baqa'ul akhari fi qoulihi ta'ala, dan terkadang berkumpul contoh disembunyikan masing-masing dari keduanya dan masih tersisa yang lain. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam matan tadi, salamun qaumun munkarun fa salamun mubtada wa huwa nakirah wal musawwiq lahu ad-du'a, yaitu iradatul umum. Musawwiq lahu ad-du'a ay iradatul umum, tujuan untuk sengaja memang dibuat umum. Mubtada kan enggak boleh umum, tapi ini sengaja memang tujuannya umum karena doa. Tapi kenapa salam kita kok khusus pakai ma'rifah? Assalamualaikum. Bisa saja alif lamnya adalah lil istighraq, untuk semua keselamatan atas kalian, atau assalam yang sudah ma'hud, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia akhirat itu. Wa khabaruhu mahdhuf, dan khabarnya mahdhuf takdiruhu alaikum ay salamun alaikum. Wa qaumun khabarun li mubtada'in mahdhuf takdiruhu antum ay antum qaumun munkarun. Wa munkarun sifatun li qaum. Qala wa qad yuhdhafani ma'an wa yabqa ma yadullu alaihima. Nah, kadang dua-duanya mubtada dan khabar yang sepasang itu juga disembunyikan dua-duanya. Wa yabqa, dan tersisa apa yang menunjukkan atas keduanya. Ka'an yuqala azaidun qaimun fataqulu na'am. Seperti dikatakan apakah Zaid itu berdiri, kamu jawab ya. Zaid berdiri. Takdirnya na'am Zaidun qaimun, maka mubtada dan khabarnya sepasang dibuang. Di mana intinya semua adalah kembali kepada ma'rifah, diketahui atau enggak diketahui. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa yajibu hadful khabar. Sekarang pembahasan tentang hadful khabar. Khabar itu menjadi wajib dibuang kapan? Pertama, ada beberapa. Yang pertama ba'da laula, setelah laula al-imtinaiyah, karena laula ada banyak. Ba'da laula ai al-imtinaiyah, laula yang artinya untuk mencegah, namanya laula al-imtinaiyah. Imtina'un liwujud, imtina'ul jawab liwujud disyart, itu namanya imtina' liwujud. Laula fungsinya adalah imtina'ul jawab liwujud disyart, jawabannya enggak terjadi gara-gara ada fi'il syaratnya. Karena laula ada banyak, ada juga yang maknanya tahdid, yaitu untuk meminta dengan sangat melas. Itu laula ji'tani, ayolah datang kepadaku. Itu namanya laula lit tahdid. Wa ta'ti bi ma'nal ard, laula juga ada yang maknanya itu penawaran. Laula ji'tani, kamu enggak datang ke tempatku toh. Itu ard, meminta dengan penuh harap. Ada banyak laula. Maka yang dimaksud di sini adalah laula yang imtinaiyah, kalaulah bukan karena. Contohnya nahwu laula antum lakunna mu'minin, kalaulah bukan karena kalian yang menyesatkan kami, sungguh kami sudah pasti beriman. Di sini jawabnya yaitu lakunna mu'minin, ini jawab.
fiil syaratnya atau jumlah syaratnya adalah laula antum sodattumuna. Itu jumlah syaratnya. Jumlah jawab enggak terjadi, kami enggak jadi beriman gara-gara kalian memalingkan kami. Kalau bukan karena kalian memalingkan kami sudah pasti beriman. Maka ini laula imtina liwujud, imtinaul jawab liwujud disyarat. Akan datang penjelasannya bahwasanya ayat ini bukan termasuk yang wajib ini. Ini termasuk yang boleh. Jadi laula yang kalau laula ini masuk kepada jumlah ismiyah, berarti isim yang disebutkan itu adalah sebagai mubtada dan khabarnya pasti mahdhuf. Kecuali sedikit maka khabarnya disebutkan. Enggak semua setelah laula itu menjadi wajib. Yang menjadi wajib itu ketika khabarnya berbentuk kaunun amun. Kaun am. Peristiwa yang umum, yaitu ada. Kalaulah bukan karena Zaid itu ada, maka saya sudah datang ke sini. Karena yang setelah laula itu mubtada dan khabarnya itu sudah jelas diketahui, yaitu kainun, kaun am. Perhatikan, ada rincian yang setelah laula ini ditulis. Kalau khabarnya itu berbentuk kaunun amun, kalau khabarnya berbentuk kaun am, peristiwa umum, maka wajibul hadzaf, diwajibkan untuk disembunyikan. Kalau khabarnya berbentuk kaunun khosun, la dalila alaihi, yang tidak ada qarinahnya, maka wajibul dzikr, maka wajib disebut. Kalau khabarnya kaunun khosun dan punya qarinah, maka boleh disebut, boleh disembunyikan. Jadi ada 3 kondisi khabarnya laula. Kalau dia itu adalah kaunun amun, dan itu yang paling banyak, kaun am itu yang paling banyak, maka wajib dibuang. Kalau sudah diketahui, sudah pasti diketahui. Tadi kan rumusnya gitu, kalau sudah pasti diketahui berarti wajib dibuang. Kalau nggak mungkin diketahui berarti nggak boleh dibuang. Kalau bisa diketahui bisa nggak, berarti boleh dibuang. Maka khabar yang jatuh setelah mubtada, setelah laula, kalau dia itu berbentuk kaunun am, maka wajib dibuang. Kalau berbentuk kaunun khos, dilihat. Kalau nggak ada qarinah yang menunjukkan, nggak ada yang mengganti, nggak ada yang menunjukkan, maka boleh, maka wajib disebut, disebut. Kalau berbentuk kaunun khos dan punya bukti, punya qarinah, ada qarinah yang menunjukkan, maka boleh disebut, boleh dibuang. Ayat ini nanti termasuk yang boleh, karena ini bukan kaun am. Karena ini bukan kaunun am, ini adalah kaun khos. Kalaulah bukan karena kalian menyesatkan kami, karena di sini bukan laula antum maujudun. Kalaulah bukan karena kalian ada, ini ucapannya orang-orang yang disesatkan oleh para pembesar mereka. Nanti di neraka mereka itu akan saling mencela. Gara-gara kalian saya jadi nggak beriman. Seandainya kalian nggak ada, kalaulah bukan karena kalian, sungguh kami pasti akan beriman. Nah, di sini penyebab mereka itu tidak menjadi beriman bukan hanya sebatas wujud adanya para pembesar tadi. Kalau cuma ada dan nggak menyesatkan ya nggak apa-apa, ya kan? Pahamnya? Seandainya para kiai-kiai sesat itu ada, urip, tapi nggak menyesatkan, ya nggak apa-apa, nggak akan ganggu.
Tapi yang membuat ganggu menjadikan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala enggak beriman, itu bukan kok sebatas kaun am, bukan kok keberadaan mereka saja, para pembesar, para penyesat tadi. Tapi perbuatan menyesatkannya mereka itulah yang menjadikan para pengikut itu tersesat. Jadi di sini bukan kaun am, ini adalah kaun khos. Paham? Ayat ini salah kalau dijadikan sebagai contoh wajibul hadzaf. Kenapa? Karena kaun peristiwa di dalam ayat ini bukan peristiwa yang umum, melainkan peristiwa yang khusus. Sebab terpalingkannya para pengikut dari keimanan bukan dikarenakan adanya para penyesat, tapi dikarenakan para penyesat tadi itu menyesatkan. Kalau seandainya para penyesat itu ada dan cuma hidup tok sebatas urip gak nyesatno wong ya gak apa-apa, gak akan kita tahdzir, gak akan kita cela mereka, tapi mereka itu menyesatkan. Jadi kaun di dalam ayat ini adalah kaun khos, cuma nanti ada korinahnya sehingga menjadi boleh disembunyikan. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Qala ai laula antum maujudun. Laula antum maujudun ini kurang tepat, karena sebatas adanya para penyesat enggak menjadikan orang tersesat. Ini sekedar para kiai-kiai sesat atau para orang-orang sesat itu urip, nek urip tok ngono ae gak apa-apa. Lagi nyesatno wong. Yang membuat mereka tersesat itu bukan sekedar wujudnya mereka, tapi perbuatan idlal, penyesatannya mereka itu. Sehingga ini adalah kaun khos, bukan kaun am. Paham kan? Berapa tanya kawannya? Qala wa ba'dal qasamis sharih, dan setelah qasam yang sharih. Ketahuilah bahwasanya qasam, sumpah itu bisa dengan dua. Bisa dengan jumlah ismiyah, bisa dengan jumlah fi'liyah. Yang sering kita lihat itu adalah jumlah fi'liyah. Wallahi itu jumlah apa? Jumlah apa? Bukan harfiah. Harfiah ya. Jumlah apa, Mam? Wallahi la usalliyanna, sungguh demi Allah aku pasti akan sholat. Kata wallahi itu jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah apa, Isan? Jumlah apa, Dil? Lah yang tadi saya bilang jumlah fi'liyah tadi kemana telinganya kalian? Hah? Wallahi jumlah fi'liyah tak bilang. Qasam itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Yang sering kita dengar itu jumlah fi'liyah, saya bilang gitu tadi. Wallahi itu jumlah fi'liyah. Tapi pikiran kalian entah terbang ke awan, berkeliling di bintang-bintang. Oh, masih belum bisa move on dari laula. Ayo. Badal qasamis sharih, dan setelah qasam yang sharih. Supaya memahamkan qasam yang sharih ini tak pahamkan dulu bismillah. Qasam itu ada dua. Uslub sumpah itu ada dua. Ini aku ya kayak paham, ket biyen mulo ya gak paham alhamdulillah. Ket biyen mulo ya gak paham qasam sharih ku piye. Nah enggak diurut. Qasam itu ada dua. Qasam dengan jumlah ismiyah dan qasam dengan jumlah fi'liyah. Ya sampai elek gak paham-paham gitu. Makanya diperhatikan. Alhamdulillah. Qasam itu ada dua. Sumpah itu bisa dengan dua jumlah. Bisa dengan jumlah fi'liyah, bisa dengan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu yang sering kita lihat, wallahi, tallahi, billahi, semua itu jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena di situ ada takdir fi'il yang mahdzuf, yaitu uqsimu. Nah, karena itulah jumlah fi'liyah. Dan qasam yang kedua adalah dengan jumlah ismiyah, yaitu dengan lafat-lafat
yang berarti sumpah. Salah satunya adalah la'amruka, demi hidupmu. Nah, qasam yang menggunakan jumlah ismiyah inilah yang terbagi menjadi dua, sharih dan ghairu sharih. Nah, ini untuk membedakan wa ba'dal qasami sharih, ini khusus qasam jumlah ismiyah. Enggak masuk qasam jumlah fi'liyah, wallahi enggak masuk. Kalau qasam menggunakan jumlah ismiyah, berarti yang namanya jumlah ismiyah itu apa komposisinya? Isim. Nah ya apa irobe? Mubtada dan khobar. Lah ini loh bahas khobar. Jadi qasam dengan jumlah ismiyah itu pasti menggunakan yang namanya jumlah ismiyah, itu pasti menggunakan mubtada dan khobar. Nah, mubtada khobar inilah dipakai untuk alat untuk sumpah. Nah, khobarnya dalam sumpah inilah yang dibuang. Contohnya la'amruka, demi hidupmu itulah sumpahku. Demi hidupmu aku bersumpah. Nah, kata aku bersumpah itu loh yang dibuang. Adapun kenapa kau boleh bersumpah pakai la'amruka? Karena la'amruka ini sighoh yang memang dari sananya adalah qasam. Seandainya pakai wawu qasam, wa amrika, nggak boleh kita bersumpah dengan itu. Kalau pakai sighoh wawu, pakai jumlah fi'liyah, uqsimu bi amrika, nggak boleh. Tapi karena pakai la'amruka, dari sananya memang sighohnya itu memang artinya qasam, itu boleh. Karena Allah juga bersumpah dengan ini. Itu jadi takdirnya itu la'amruka qasami, itu jumlah ismiyah. Nah, inilah yang jumlah ismiyah, inilah yang dibagi menjadi dua, ada yang qasam sharih dan ada yang qasam ghairu sharih. Qasam sharih itu adalah yang selalu dipakai sumpah, ditulis al-qasam as-sharih adalah susunan jumlah ismiyah yang selalu dipakai qasam. Sehingga takdirnya pasti qasami. Nah, takdir khobar qasami ini sudah dipastikan takdirnya qasami, karena sudah diketahui gitu, ya mending dibuang saja. Karena kan jumlah ismiyah isinya mubtada khobar dan sudah pasti dipakai sumpah, berarti khobarnya sudah pasti sumpahku, ya kan. Nah, ketika sudah diketahui khobarnya pasti sumpahku, ya wis dibuang saja. Adapun qasam yang ghairu sharih adalah lafat-lafat yang kadang dipakai sumpah, kadang enggak. Lafat-lafat yang kadang dipakai sumpah, kadang tidak. Dan nanti akan diketahui dari jawabul qasam. Kalau ada jawabul qasamnya berarti dia dipakai sumpah. Kalau tidak ada jawabul qasamnya berarti tidak dipakai sumpah. Seperti ahdullah. Ahdullah itu adalah lafat qasam jumlah ismiyah yang ghairu sharih. Ahdullah, janjinya Allah, itu adalah termasuk susunan jumlah ismiyah qasam yang ghairu sharih, karena kadang dipakai sumpah, kadang enggak. Tapi kalau yang sudah la'amruka, ini sudah di mana-mana pasti dipakai sumpah, sehingga khobarnya pasti jelas, pasti qasami. Nah, karena berhubung sudah pasti khobarnya itu diketahui, ya dibuang saja. Itu ya kawan, harus dijelaskan gini. Kalau enggak, kalau bukan karena Allah kemudian dijelaskan gini, enggak akan mudeng. Jadi urutannya tadi gimana Tan? Qasam itu ada apa? Qasam kok andil kaun kaun khosi. Oh, nah. Masa gitu? Mana gimana ada yang jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Nah gitu loh. Baru jumlah ismiyah itu dan baru dibagi menjadi dua lagi. Kalau yang jumlah fi'liyah semuanya sharih. Kalau yang jumlah ismiyah itulah yang dibagi menjadi dua, qasam sharih dan qasam yang ghairu sharih. Lafaz yang selalu dipakai sumpah dan ada lafaz yang tidak selalu dipakai sumpah. Nah, yang pada lafaz yang selalu dipakai sumpah
ini khobarnya wajib dibuang. Kenapa? Karena khobarnya sudah pasti tahu, sudah pasti sumpahku. Gitu loh. Itu rahasianya kenapa setelah qasam sorry kok wajib dibuang khobarnya. Jadi ini khusus qasam yang menggunakan jumlah ismiyah, karena kita bahas khobar yang masih dalam sepaket dalam lafadz yang dipakai untuk bersumpah. Kalau jumlah fi'liyah lafadz yang dipakai sumpah itu uksimu billah, itu lafadznya. Kalau jumlah ismiyah ya ini. Ai la amruka qasami. Ini pembahasannya berat-berat. Saya sebutkan di matan karena nanti di syarah mau tak ulang lagi biar mantap. Jadi 2 kali. Supaya kalau nggak paham di sini, di sana jangan ngomong tambah gak paham. Iku rumus hamdan aja ngono dan baru ngono. Siapa tahu sekarang paham besok tambah enggak? Siapa tahu sekarang enggak paham besok tambah mutung aja ngono. Qala wa ba'da wawil ma'iyah. Dan juga setelah khabar yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Yaitu susunannya ada mubtada, kemudian setelah itu ada wawu ma'iyah. Yang dengan itu kita akan tahu khobarnya sudah pasti kata bersama. Sudah tahu khobarnya itu pasti bergandengan. Wawu ma'iyah itu artinya apa? Bersama kan. Nah, kalau ada mubtada kemudian setelah itu ada wawu ma'iyah, maka sudah dipastikan khobarnya itu adalah apa? Mereka berdua bareng. Aliyun wa sahibahu. Ali itu senantiasa bersama kawannya. Takdirnya adalah makrunani. Mereka berdua selalu bersamaan, selalu bergandengan. Nah, di sini juga sesuai dengan rumus kita. Apa saja yang kalau sudah diketahui pasti maka wajib disembunyikan. Nah, pada kondisi seperti ini khobarnya itu sudah pasti diketahui. Karena kamu cuma menyebutkan kata Zaidun wa sahibahu. Zaid bersama kawan dekatnya. Maknanya mereka berdua selalu bergandengan, selalu beriringan. Nah, sudah mafhum, khobarnya sudah mafhum, sehingga enggak perlu lagi disebut. Seperti kullu soni'in wa ma sona, setiap pembuat bersama dengan apa yang dia buat. Kalau tukang brownies ya pasti hari-hari ya bersama browniesnya. Kalau tukang bandros yo hari-hari bersama bandrosnya. Seperti kullu katibin wa kitabahu, setiap penulis bersama dengan tulisannya. Takdirnya khobarnya apa? Di situ kan belum ada khobar, tapi khobarnya sudah ma'ruf. Khobarnya sudah ma'ruf, maka wajib dibuang. Ini semua kalau cuma sampean hafal nggak awet, harus dipahami, harus dimudengkan. Kalau enggak, ini enggak awet. Yang keempat, wa qablal hal allati la tasluhu an takuna khabaro. Dan khobar yang jatuh setelah hal, yang hal tadi tidak bisa menjadi khobar, tapi hal tadi sudah mewakili. Hal yang sudah mewakili, tapi kalau seandainya dia dijadikan khobar tidak bisa. Contohnya, nahwu dorbi Zaidan qaiman. Pukulanku terhadap Zaid itu ketika dalam keadaan dia berdiri.
Zaid itu tak pukul pas dia berdiri gitu loh. Takdirnya adalah hasilun, pukulanku itu ada kepada Zaid ketika dia berdiri. Nah, qaiman di sini sudah mewakili khobar. Dorbi Zaidan qaiman. Pukulanku kepada Zaid itu ketika dia dalam kondisi berdiri tak pukul. Takdirnya dorbi Zaidan hasilun wa huwa qaiman, atau dorbi Zaidan qaiman hasilun bisa. Dorbi Zaidan hasilun qaiman bisa. Gitu. Cuma halnya di sini nggak bisa jadi khabar. Karena kalau jadi khabar rusak. Dorbi Zaidan qaimun nggak bisa. Pukulanku kepada Zaid adalah berdiri, nggak bisa. Ai idza kana qaiman, jika dia ketika dia berdiri. Maknanya ucapan dorbi Zaidan qaiman ini sudah cukup dan sudah difahami. Sedangkan khobarnya belum ada. Mana khobarnya? Khobarnya mahdhuf. Kenapa dibuang? Karena sudah difahami. Pukulanku terhadap Zaid itu terjadi ketika dia dalam kondisi berdiri. Qala syarih qauluhu wa yajibu hadful khabar ila akhir ay yuhdhaful khabaru wujuban fi mawadhi'a dzakara al-musannifu minha arba'atan. Khabar itu disembunyikan secara wajib di dalam beberapa tempat. Musannif menyebutkan di antara tempat-tempat tadi itu 4. Al-awwal ba'da laula al-imtinaiyah. Yang pertama adalah setelah laula yang imtinaiyah, yang tadi imtina'ul jawab li wujudi syart. Ai adalah ala imtina'i tsani, itu al-jawab li wujudil awal, yaitu asyart. Imtina'u tsani, tercegahnya yang kedua dikarenakan adanya yang pertama, itu namanya laula. Mereka enggak jadi beriman gara-gara ada antum, itu. Atsani adalah beriman. Berimannya enggak jadi, kenapa? Li wujudil awal, karena ada antum, gara-gara ada kamu aku enggak jadi beriman. Kalau bukan karena kamu aku pasti beriman loh, gitu loh. Itu. Nahwu laula Zaidun la akramtuka. Kalau bukan karena Zaid itu ada, aku sudah pasti akan memuliakanmu. Gara-gara ada Zaid, tidak jadi kumuliakan. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardh. Kalau bukan karena penjagaan Allah kepada manusia masing-masing terhadap yang lain, kalau bukanlah Allah yang menjaga manusia itu bentrok, niscaya bumi ini akan hancur sudah. Kalau seandainya manusia ini dibebaskan oleh Allah saling bentrok, sudah binasa bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu salah masing-masing, ada yang takut, ada yang berani. Seandainya manusia dibuat berani semua, hancur bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencegah bumi ini hancur dengan cara ada yang dibuat takut, ada yang dibuat sabar, ada yang dibuat tobat. Nah itu. Jadi akhirnya mereka enggak jadi saling bentrok. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala enggak menjadikan mereka seperti itu, manusia dibuat sama semua, setara semua, ya habis bumi ini. Tapi alhamdulillah bumi ini tidak jadi habis karena Allah masih menjaga, sehingga manusia itu mereka ada yang dibuat takut, mereka ada yang dibuat sabar, walaupun kecewa, walaupun sakit hati, walaupun pengen ngamuk, walaupun pengen mencederai, pengen melukai, tapi dibuat sabar. Ada yang dibuat tobat, ada yang dibuat macam-macam. Nah di sini dalam contoh ini laula Zaidun lakramtuka, ini semua adalah kaunun am, peristiwa yang umum. Kalau bukan karena Zaid itu ada, maka sungguh aku sudah pasti akan memuliakanmu. Walaula daf'ullah, kalau bukan karena pembelaan dari Allah, pencegahan dari Allah itu ada, daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din maujudun la fasadatil ardh. Takdirnya maujudun. Nah, karena ini adalah kaun am, maka wajib dibuang, sebab sudah dipahami, sebab sudah difahami.
Fa Zaidun wa daf'u mubtada'ani khabaruhuma mahdhufun wujuban taqdiruhu mawjudun ay laula Zaidun mawjudun wa laula daf'u lain nasabatuhum bi ba'din mawjudun. An-nasa irabnya apa dan? Walaula daf'u lain nasa dari mana? Loh, mau bilang maf'ul fi. Salah. Terus apa itu? Apa yang saya kiranya? Maf'ul fi. Dari daf'u dan iyalah. Jadi tadi rumusnya kalau kaun am wajibul hadzaf, wajib dibuang. Kalau kaun khos dilihat. Kalau ada bukti seperti laula antum lakunna mu'minin itu nanti ada buktinya. Yaitu kata shadatumuna. Maka boleh dibuang. Kalau yang enggak ada bukti, kaun khos yang enggak ada bukti itu seperti hadis laula qaumuki haditsu ahdin bi kufrin, itu kaun khos. Haditsu itu khabarnya, wajib disembunyikan. Kalau bukan karena kaummu itu masih baru imannya mereka, sungguh aku akan merubah Ka'bah, kata Nabi. Berhubung nanti takut kalau aku merubah Ka'bah sedangkan kaummu itu masih baru di dalam keimanan, maka enggak jadi. Itu contoh yang kaun khos yang enggak punya dalil sehingga wajib disebut. Qala wa ammal ayatul lati dzakaraha al-musannifu fal khabaru fiha mahdhufun jawazan. Ini. Adapun ayat yang disebutkan oleh musannif, maka khabar di dalamnya itu enggak wajib disembunyikan melainkan mahdhufun jawazan, hanya secara jawaz saja. Kenapa? Karena dalla alaihi ma ba'dahu. Sebab ditunjukkan oleh apa yang setelahnya. Wa taqdiru laula antum shadatumuna anil huda. Karena ini adalah kaun khos tapi punya dalil, maka boleh. Ini adalah kaun khos. Kalau bukan karena kalian itu yang menyesatkan kami, sungguh kami pasti akan beriman. Karena yang menjadikan sebab mereka enggak beriman itu bukan kok hidupnya para penyesat atau wujudnya para penyesat, tapi perbuatan menyesatkannya mereka lah yang dengan izin Allah menjadikan para pengikut tadi tersesat. Maka ini namanya kaun khos, bukan kaun am. Dan di dalam ayat lanjutannya ada. Gimana bunyi ayatnya, Dil? Enggak ada di sini. Surat Sabah. Gimana bunyinya dia? Hah? Gimana udah? Hah? Gimana bunyinya lagi? Isak. Walau taro idh dhalimuna mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum apakah kami yang menyesatkan kalian? Apakah kami yang menyesatkan kalian? Bukan kok apakah kami ada, enggak gitu. Apakah kami yang menyesatkan kalian? Yang menjadikan kalian beriman itu masa kami yang menyesatkan? Itu loh bantah-bantahan mereka nanti. Pengikut mengatakan gara-gara kalian menyesatkan kami jadi enggak beriman. Pembesarnya bilang masa kami yang menyesatkan? Kalian memang goblok sendiri kok. Salah siapa mau disesatkan? Anahnu sadadnakum manil huda ba'da ja'akum bal kuntum mujrimin. Kalian sendiri yang jahat. Qala alladziina istud'ifu bal makrul laili wan nahar. Enggak. Bukan cuma kami toh yang jahat.
Kalian juga para pembesar itu yang jahat juga. Siang malam kalian korek kuping kami, disesatkan, kasih subhat. Itu loh. Nanti di hari kiamat mereka akan berdebat. Syahidnya kaun di sini adalah kaun khos, bukan kaun am. Karena dalilnya itu anahnu sadadnakum itu. Anahnu sadadnakum itu dalilnya. Kalau mithlu hadhil ayah, dan yang semisal dengan ayat ini, fi jawazi hadfil khabar liqarinatin tadullu alaihi, untuk bolehnya menyembunyikan khabar disebabkan karena ada qarina yang menunjukkan, an yuqala laka, dikatakan kepada kamu, hal anqadzaka Zaidun, apakah Zaidun menyelamatkan kamu? Fataqulu laula Zaidun la halaktu, iya Zaid yang menyelamatkan aku, kalau bukan karena Zaid aku pasti binasa. Ini ya ikhwan, ucapan ini tidak boleh. Sebagaimana yang kita jelaskan dalam pelajaran kemarin, ucapan seperti ini nggak boleh. Karena kalau siaknya itu siak imtinan, siaknya merasa beruntung, konteksnya merasa beruntung, ini termasuk syirik asghar karena menisbahkan nikmat kepada sebab. Zaid memang menjadi sebab nolong, tapi yang lebih menjadi sebab lagi yang pertama adalah Allah SWT. Sebab utama dilupakan, sebab yang kedua malah disebut. Nah, disitulah menjadi syirik asghar. Maka enggak boleh. Catatan kaki nomor 1 itu hadzal qaulu min qawlihi fi tafsil. In arada bil khabar wa kana al khabaru sidqan mutabiqan lil waqi' fa hadza la ba'sa bihi wa in arada bis sabab fa dzalika thalathu halatin. Ucapan seperti ini ada rincian. Kalau dia menginginkan khabar dan memang khabar itu benar, yang nolong memang Zaid, dan memang gara-gara dengan sebab itu, dengan izin Allah SWT dia selamat, gak apa-apa. Tapi kalau siaknya seperti ini, wah tadi kalau tidak ada Zaid saya sudah mati saya. Nah itu tidak boleh, karena itu siaknya siak imtinan, siak merasa beruntung. Kalau cuma ditanya, yang nolong kamu tadi siapa? Zaid. Nah itu tidak apa-apa, karena itu khabar. Jadi dalam bab ini dibedakan antara siakul ikhbar dan siakul imtinan, merasa beruntung dan hanya sekedar memberitakan. Adapun kalau ini adalah menisbahkan sebab, menisbahkan nikmat kepada sebab, maka ini punya 3 keadaan. Al-awwal di sini enggak disebutkan. Kemarin saya sebutkan al-awwal, sebabnya itu tersembunyi dan tidak berpengaruh sama sekali, seperti kalaulah bukan karena wali fulan aku sudah binasa. Nah itu syirik akbar. Sebabnya khafi dan tidak ada ta'thir, an yakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqun, fa hadza syirkun akbar. Atsaniya, yang kedua, an yudhifahu ila sababin sahihin tsabitin syar'an aw hisan, fa hadza jaizun bi syarti an la ya'taqida anna sababa mu'athirun bi nafsihi. Kalau menisbahkan nikmat kepada sebab yang sahih, tsabit secara syara' dan juga tsabit secara his, secara fakta, maka ini boleh dengan syarat tidak meyakini sebab tadi yang berpengaruh dengan dirinya sendiri, melainkan dengan Allah. Wa an la yatanasal mun'ima bidzalik, dan syarat yang kedua jangan sampai melupakan yang memberi nikmat yaitu Allah. Jadi harus digandeng. Boleh mengatakan seperti ini tapi digandengi alhamdulillah. Alhamdulillah kalau enggak ditolong Zaid tadi saya enggak ada yang nolong. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian lewat Zaid saya tidak ada yang nolong. Nah itu tidak apa-apa seperti itu. Menisbahkan nikmat kepada sebab sambil dikasih alhamdulillah. Ini harus kita biasakan, kalau tidak ini di mulut ini gampang sekali. Wih, untung saja tadi gini. Nah, itu harus kita latih lisan ini. Kalau tidak, karena ini masih banyak sekali terjadi di kawan-kawan. Nisbahkan nikmat kepada sebab. Siaknya untuk merasa beruntung, nggak boleh. Yang ketiga, tsalitsu an yudhifahu ila sababin dhahirin lakin lam yathbut kaunuhu sababan la syar'an wala hisan fa hadza syirkun asghar. Menyandarkan kepada sebab tapi enggak itu bukanlah sebab. Saya tadi minum air terus tak taruh di matahari selama sehari kok sembuh. Kan enggak ada hubungannya apa-apa. Enggak ada hubungannya apa-apa, hanya sekedar khurafat namanya. Maka ini syirik asghar.
Wa yadullu li hadha at-tafsil annahu thabata idhafatu laula ila sabab wahdahu bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib laula ana lakana fi tariqil hina. Ini dikatakan oleh para ulama yang mengatakan enggak boleh Nabi ini dalam syiak ikhbar. Karena sebelumnya Nabi ditanya, "Wahai Nabi, masa Abu Thalib seumur hidup menjaga kamu, membela kamu kok blas tidak ada bermanfaat sama sekali buat dia?" Kata Nabi, "Ya bermanfaat. Buktinya dengan sebab saya Allah menjadikan dia itu apa? Berada di permukaan neraka. Kalau enggak, dia sudah berada di kerak neraka. Kalau bukan karena aku, dia itu sudah di kerak neraka." Ini cuma jawaban. Nabi ini untuk jawaban, bukan merasa beruntung. Akan insya Allah dalam pelajaran Fathul Majid akan saya jelaskan lagi masalah ini karena daruratnya masalah ini. Sudah 50 menit. Baik. Di sini kita fahudhifal khabaru jawazan liqarinati su'al. Maka khabar di sini disembunyikan secara jawazan karena ada qarinah berupa soal yaitu angqadzaka. Maka kaunnya di sini adalah kaun khos. Kaun khos. Laula Zaidun ai angqadzani. Kaun khos. Bukan kok karena keberadaan Zaid saja. Percuma Zaid ada tapi masih tok. Oh, tenggelam yo. Diwasito. Oh yo. Ya enggak selamat. Maka di sini kaunnya adalah kaun khos, bukan kaun am. Karena keberadaan Zaid tok enggak akan bisa menyelamatkan. Kalaulah bukan karena Zaid itu ada. Wah, kalau kaunnya am bisa jadi syirik ini. Diwasi Zaid tok aku selamat. Ini syirik, enggak boleh. Maka kaunnya di sini adalah kaun yang khos, sehingga dan kaun khos di sini ada qarinahnya yaitu pertanyaan bi qarinati su'al li qarinati su'al karena ada qarinah pertanyaannya. Kalau enggak ada qarinah pertanyaan laula Zaidun la halaktu tidak bisa. Wa taqdiru dan takdirnya angqadzani, khabarnya adalah jumlah fi'liyah angqadzani laula Zaidun angqadzani. Wa in syi'ta sarrahta bihi faqulta laula Zaidun angqadzani la halaktu. Fa illam yadulla alaihi dalilun kana hadfuhu wajiban kal mithalainil mutaqaddimain. Kalau tidak ditunjukkan oleh dalil maka hadfuhu wajiban. Ini enggak benar. Dilihat kaunnya dulu. Dilihat kaunnya. Kalau kaunnya am ya wajib hadzf. Kalau kaunnya khos enggak ada dalil ya malah enggak boleh disembunyikan. Gitu. Fa illam yadulla alaihi dalilun, ini maknanya kalau kaunnya itu am ai wa huwa kaunun amun dikasih gitu. Fa illam yadulla alaihi dalilun ai wa huwa kaunun amun. Adapun kalau kaunnya itu khos, khabarnya itu adalah kamu inginnya itu peristiwa khusus, enggak boleh lah. Seperti Zaidun fid dari. Takdirnya kainun, maka wajib dibuang. Kalau kamu ingin mentakdirkan jalisun ya enggak boleh. Ya enggak boleh karena itu kaun khos. Enggak boleh. Ini ikhwan. Sampai sini dulu.